membayangkan tiba-tiba datang beberapa orang polisi ke depan rumah Anda, didampingi oleh debt collector, didampingi oleh penasihat hukum, dan langsung memborgol tangan Anda. Ini yang Anda bayangkan gitu loh. Tiba-tiba mereka langsung. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Sulsifika. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport dan mendukung channel ini. Terima kasih dan terima kasih banyak buat Anda semuanya. Karena dukungan dan supportan Anda alhamdulillah menjadikan channel ini luar biasa ya. Udah mencapai 400.000 lebih gitu ya. Karena dukungan, semangat, pokoknya semuanya dari teman-teman semuanya, sehingga sampai detik ini pun saya tidak pernah bosan-bosannya memberikan sedikit masukan ataupun edukasi buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin berada di mana sudah tidak mampu lagi mungkin ya menghadapi masalah-masalah yang setiap hari tidak ada hentinya gitu. Mulai dari teroran debt collector, intimidasi, ditakut-takuti, sampai bermacam versi ancaman yang selalu ditampung oleh pemikiran yang kosong sehingga melahirkan suatu ketakutan yang sangat luar biasa ya. Solusi utang selalu menjadi yang utama buat teman-teman semuanya, terutama yang saat ini sudah berada di titik buntu ataupun di titik sudah tidak tahu lagi mengarah kemana ya. Mudah-mudahan solusi utang buat kedepannya di bulan Maret ini bisa selalu berkomunikasi dengan Anda, baik berupa video ataupun dari grup-grup WA yang telah saya sediakan buat teman-teman semuanya. Berhubungan dengan saya pribadi juga bisa Anda ngambil kontak-kontak saya juga boleh, itu sudah saya sediakan di YouTube semuanya, ataupun kepada rekan-rekan saya juga boleh. Semuanya sama, pengarahannya juga sama, dan mereka sudah mempunyai pengalaman tersendiri ketika menghadapi pinjaman online ya. Oke, hari ini yang mau kita bahas adalah masih tentang resiko gagal bayar pinjol yang selalu menjadi bahan pro dan kontra dari teman-teman semuanya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, dan banyak versi lahir di dalam pemikiran debetur yang telat-telat bayar. Yang bilang akan diproses ke jalur perdata. Bikin bingung nggak? Bikin bingung, banyaknya lahir pro dan kontra ketika gagal bayar pinjol ya. Oke, kita kupas satu persatu. Mana yang paling Anda takuti di dalam hal ini? Contoh, ketika Anda diancam oleh debt collector, Anda selalu membaca tentang pasal 372 atau 378 dengan pasal-pasal penipuan atau penggelapan ya. Ini bukan hal baru lagi ini kalau dalam dunia perpinjolan. Telat bayar, gagal bayar, mendapatkan ancaman seperti itu bukan hal baru lagi. Oke, kita tidak bahas ancamannya, kita bahas adalah faktanya. Selama ini dari teman-teman semuanya sudah menemukan belum orang keluar penjara gara-gara tidak mampu bayar pinjol? Coba dari teman-teman semuanya isi di kolom komentar. Sebanyak itu orang-orang yang memberikan arahan di YouTube, pasti Anda 1-10 orang pasti Anda akan membaca di kolom komentar ya. Contoh yang Anda lihat di kolom komentar saya saat ini, silahkan Anda isi. Anda sudah menemukan apa belum di beberapa grup, di beberapa orang yang memberikan arahan di YouTube? Sudah menemu belum di ruang komentar mereka sesuai atau secara faktanya mereka telah keluar penjara atau telah masuk penjara gara-gara tidak mampu bayar pinjol? Ya, silahkan. Ini supaya apa sebenarnya? Supaya kita tidak berbicara dengan katanya, datanya, dan datanya, tapi kita berbicara dengan faktanya, realitanya, apa yang terjadi sebenarnya, itu yang kita cari gitu. Karena selama ini kita mabuk dengan ancaman berupa katanya, dan katanya, tapi faktanya apa? Tidak ada gitu loh ya. Yang ada itu hanyalah ketika kita dilontarkan ancaman seperti itu, tingkat ketakutan yang melampaui manusia normal. Itu yang ada. Kalau manusia normal mempunyai rasa takut, dan rasa takut itu mampu untuk mereka kendalikan.
Ya. Kalau manusia di atas normal, melampaui dari manusia normal ketakutan dia, itu ketakutan yang tidak bisa dikendalikan. Ya. Itu ketakutan yang Anda alami saat ini. Tidak bisa lagi dikendalikan rasa takut itu, sehingga Anda beranggapan rasa takut ini adalah rasa yang sangat nyata terjadi. Ya. Ketika Anda diancam misalnya, diancam dengan pasal 378 atau membayangkan tiba-tiba datang beberapa orang polisi ke depan rumah Anda, didampingi oleh debt collector, didampingi oleh penasihat hukum, dan langsung memborgol tangan Anda. Ini yang Anda bayangkan gitu loh. Tiba-tiba mereka langsung datang. Ini permainan pemikiran akibat rasa takut yang tidak bisa kita kendalikan. Padahal kalau kita putar lagi ke belakangnya, kita meminjam pinjol dengan segala perjanjian dengan konsep hubungan dari sebuah one prestasi atau perdata yang tentang pengaturan hak individu, siapa yang berhak. Ya, memang duit yang kita pakai ini adalah hak atau duit si kreditur, tapi alasan kita tidak mampu bayar atau telat bayar bukan berarti ini unsur sebuah disengaja, melainkan ini adalah fakta yang harus kita jalani dalam hidup kita karena perubahan ekonomi yang terjadi. Ya, kayak gitu mencernanya. Tapi teman-teman, saya nggak tahu dari sisi mana teman-teman cara berpikir, saya nggak tahu, sehingga menimbulkan rasa takut yang sangat luar biasa. Bahkan diarahkan pun sudah tidak bisa, karena dia berpatokan kepada pemikiran dia bahwa pemikiran ini sudah benar, bahwa yang dia takut ini sudah tepat, ya, bahwa yang dia bayangin ini sudah nyata. Padahal itu hanyalah asumsi, permainan dari pikiran yang melampaui batas normal ketakutan yang terjadi. Ya. Makanya saya bilangin, silahkan diisi di kolom komentar. Siapa yang Anda temukan secara fakta mereka keluar penjara gara-gara tidak mampu bayar pinjol secara normal. Silahkan. Ya. Mungkin Anda tidak menemukan hal itu. Berarti soal hutang piutang ini memang real diatur dalam pasal perdata. Ya. Ngapain lagi kita harus membayangkan pasal 372, pasal 378 yang selalu diancamkan oleh si debt collector. Ya, paham ya? Jangan ada yang ketakutan lagi kalau masih mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu. Habis itu tentang perdata. Ya, tentang pengaturan hak tadi. Ya, memang kalau misalnya si krediturnya mau atau pihak pinjolnya mau, itu bisa-bisa aja untuk diproses ke jalur perdata. Yang jadi pertanyaannya, pinjol mana yang mau mengeluarkan uang secara cuma-cuma untuk memproses orang yang jelas-jelas tingkat kemampuan dia sudah 0 rupiah? Ini yang jadi pertanyaannya. Ya. Belum ada juga saya temukan gitu loh. Misalnya dari pinjol A memproses si debiturnya ke jalur perdata. Ini perdata ya. Dan ini akan dibiayai ini, baik pembiayaan itu dari tergugat maupun penggugat. Ya. Dan tergantung dari keputusan itu hakim yang nentuin. Cuman yang ngeluarin duit di awal ini mau nggak mereka? Ya, walaupun bermacam-macam persis somasi yang telah Anda terima, baik itu mengatasnamakan lawyer, mengatasnamakan penasihat hukum ataupun apa, yang jelas kalau saya yang melogikakan itu sudah pekerjaan debt collector. Ya, cuman dibumbui misalnya, oh kami dari lawyer ini misalnya gitu, kami memberikan peringatan keras kepada Anda sebelum kita lanjutkan, sebelum kita lanjuti, sebelum kita tindak lanjuti, bermacam-macam bersila dengan bahasa hukumnya gitu loh. Ya, yang seakan-akan manusia awam sulit banget ini bahasanya kemana gitu loh. Ya, padahal bahasanya itu bahasa dalam kehidupan sehari-hari, cuman diambil dengan bahasa hukum yang agak elit. Ya, itu cuman permainan aja kok. Yang jelas saat ini Anda tidak mampu bayar atas dasar duit tidak ada, bukan unsur disengaja. Ya, tapi perubahan ekonomi yang jauh dari kata ada. Ya. Makanya saya bilangin, pemrosesan ke jalur perdata bisa-bisa aja. Sekarang ini jadi pertanyaannya, pinjol mana yang mau mengeluarkan uang secara cuma-cuma untuk memproses debiturnya ke jalur hukum. Sedangkan sekelas leasing aja, yang ada anggunan motor, yang ada anggunan mobil, mereka masih pikir-pikir 1000 kali untuk memproses seseorang ke jalur perdata. Ya, yang adanya pihak leasing menyewa eksternal.
untuk bersembara mencari unit yang tertunggak tadi. Ya. Kalau enggak, apa salahnya mereka memproses ke jalur perdata? Karena mereka tahu keseimbangan dalam keadilan itu pasti akan diputuskan oleh hakim. Hakim akan memutuskan sebuah keadilan di tengah keseimbangan. Ya. Tidak mungkin juga dia akan menghilangkan hak si debeturnya. Tidak bisa juga dia menghapus hak si kreditur. Pasti dia memutuskan keadilan di tengah keseimbangan dan keseimbangan di tengah keadilan. Ya, jadi ngapain takut dengan hal-hal perdata-perdata yang kayak gitu? Mau dia bilangin 12 sekian, 14 sekian, pasal ini, biarin aja. Ya, yang penting kita sadari, saya gagal bayar ini, duit saya nggak ada, bukan unsur disengaja, tapi karena duit saya nggak ada. Ya sudah, gitu loh. Yang penting jangan bermain-main dengan jasa joki, tipu menipu data, tipu-tipulasi data, atau ajang bisnis untuk suatu aksi kejahatan. Ini sangat dilarang gitu loh. Kayak joki itu kan Anda berbisnis ya, dengan sistem 1 juta dibagi sekian persen dengan jokinya, data-data Anda, dengan catatan pinjol ini nggak perlu dibayar, pinjol ini nggak perlu dibayar. Itu udah suatu bisnis, dan Anda melancarkan aksi dan Anda membantu tindak kejahatan juga. Memang secara kasat mata Anda melihat mereka menerangkan untuk meyakinkan Anda itu seakan normal-normal saja. Tapi kalau Anda sudah tersandung kasus hukum dalam hal itu udah nggak normal. Akan banyak unsur pidana yang akan Anda temukan kalau Anda bermain-main dengan jasa-jasa joki pinjol. Ya, nanti di tiap kolom komentar saya kan selalu melihat itu. Hubungi aja saya di nomor ini. Nanti pokoknya aman lah. Saya beda dengan joki-joki yang lain. Apa bedanya? Mereka mencari keuntungan kok dengan data kita. Ya. Mereka menawarkan jasa mereka dengan data kita. Yang akan tersandung satu masalah adalah diri kita. Mereka mah enak bisa lari ke sana ke sini. Ya, ini diingatin dari teman-teman. Habis itu lagi DC datang ke rumah mengambil barang-barang yang ada. Ya, ini juga satu hal yang selalu ditakutin oleh teman-teman semuanya. Ya, datang ke rumah mengambil barang-barang yang ada. Ini sebenarnya larinya kepada keberanian dan mental kita. Ya, saya juga ada melihat di beberapa kasus, ada juga debt collector yang nekat mengambil kulkas di rumah si debetur. Si debeturnya hanya diam untuk merekam, bukan malah melawan aksi itu, karena si kulkasnya ini tidak ada hubungan dengan hutang dia. Ya, kalau tidak ada hubungan dengan hutang dia, berarti itu real perampasan dan pencurian di dalam rumah. Kan Anda tinggal teriakin, ada dibantu bang dengan RT dan RW. Ya udah, RT dan RW-nya berarti sekongkol dengan si debt collectornya untuk melakukan tindak kejahatan. Ya, foto dokumentasinya, bikin laporan segera. Gitu loh. Ya, yang jelas hutang piutang KTA, kredit tanpa anggunan, itu nggak ada sistem ambil-ambil barang yang ada di rumah. Ya, apalagi ini bernuansanya pinjol, yang mereka menawarkan limit berupa uang. Ngapain hubungan dengan barang? Sementara dalam penarikan suatu barang, suatu benda, itu harus didasari putusan pengadilan yang mempunyai dasar hukum tetap. Ya, adu argumentasi Anda seperti itu. Bukan malah ditakut-takut, DC datang ke rumah. DC datang ke rumah, hadapi. Lawan rasa takut, bukan lari dari rasa takut. Ya, yang penting seperti yang saya bilang tadi, rasa takut itu manusiawi selagi itu masih normal. Tapi kalau sudah di atas normal rasa takut Anda yang akan dikendalikan oleh rasa takut, bukan Anda mengendalikan rasa takut. Ini harus hati-hati. Ya, yang jelas resiko gagal bayar pinjol itu secara garis besarnya adalah BI checking. Ya, dan itu pun belum semua pinjol mempunyai akses langsung untuk ke slik itu sampai detik ini. Dan OJK pun belum memberikan keterangan yang pasti pinjol-pinjol mana ini yang sudah mempunyai akses ke slik OJK langsung. Yang ada itu hanya sebatas aturan, pinjol wajib menagih 90 hari, lewat dari itu data diserahkan ke OJK. Tapi kenyataan di lapangan,